Di tahun-tahun sebelum perang, Eropa seperti panggung teater besar, sunyi, tegang, dan menunggu ledakan pertama. Di balik tirainya, sosok Hitler menyiapkan sesuatu yang dunia belum pernah lihat sebelumnya. Sementara itu, jutaan rakyat Soviet menjalani hidup sederhana, tak pernah menduga badai akan datang dari arah barat. Ketika Jerman menaklukkan Eropa satu persatu, dunia bertanya, siapa yang bisa menghentikannya? Hitler percaya hasilnya jelas. Soviet hanyalah langkah terakhir menuju impian kekaisarannya. Namun Stalin tidak buta. Ia tahu badai sedang tumbuh, hanya menunggu arah serangannya. Di perbatasan, tentara Soviet berdiri dalam dingin, merasakan sesuatu yang tak terlihat tetapi sudah dekat. Di malam sebelum perang pecah, langit tampak terlalu tenang, seolah sedang menahan napas. Tak ada yang tahu bahwa dalam hitungan jam, sejarah dunia akan terbelah menjadi dua. Sebelum matahari terbit, mesin perang terbesar dalam sejarah manusia mulai bergerak, dan fajar itu membawa suara yang tidak akan pernah dilupakan oleh generasi nanti. 22 Juni 1941, tanpa deklarasi perang, tanpa ultimatum, hanya api, logam, dan kehancuran yang membuka hari. Serangan udara itu menghancurkan ratusan pesawat Soviet sebelum sempat mengangkat roda dari tanah. Tentara di pos penjagaan berlari tanpa arah, mencoba mencari perlindungan di tengah kekacauan. Dalam beberapa jam, 3 juta pasukan Jerman memasuki tanah Soviet seperti banjir hitam yang menelan segalanya. Blitzkrieg, petir perang yang menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Di Smolensk, Soviet mencoba bertahan, tapi badai terlalu kuat. Namun perlawanan kecil itu menunda Jerman lebih lama dari yang Hitler bayangkan. Di balik kemunduran pertama, Stalin memerintahkan tidak ada langkah mundur. Di seluruh negeri, lonceng-lonceng darurat berbunyi. Soviet memasuki mode perang total, dan perlahan sang raksasa merah mulai bangun. Hitler yakin Moskow akan jatuh sebelum salju pertama turun, tapi salju di Rusia datang lebih cepat dari rencana siapapun. Tank-tank Jerman mulai tersendat di lumpur yang dalam dan tak berujung. Ketika malam turun, suhu merosot hingga di bawah nol, logam pun ikut membeku. Namun Soviet, terbiasa dengan musim dingin ekstrim, mulai melihat peluang. Pasukan Siberia dengan perlengkapan musim dingin tiba di front utama, titik balik pertama perang. Di Moskow, warga menggali parit, anak-anak membawa batu, wanita membawa sekop, semua membantu. Untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai, Jerman mulai melambat, dan kemudian hal yang tak pernah dibayangkan Hitler terjadi. Soviet melancarkan serangan balik telak. Di tengah badai salju, tentara merah mendorong musuh mundur kilometer demi kilometer. Untuk pertama kalinya, mimpi kemenangan cepat Nazi retak. Di seluruh front, kabar kemenangan kecil Soviet mulai menyebar. Perlahan, harapan yang semula padam mulai berkedip lagi. Namun perang ini jauh dari berakhir. Dari utara hingga selatan, garis front merentang ribuan kilometer, seperti luka terbuka yang tak kunjung sembuh. Di balik kemenangan pertama, Soviet tahu mereka baru saja memasuki bab paling gelap dari perang ini. Setiap desa, setiap lembah, setiap sungai kini menjadi medan tempur yang harus dipertahankan dengan nyawa. Meski tertahan, Jerman tetap maju dengan kegigihan yang tidak kalah mematikan. Di balik semua itu, Hitler mulai kehilangan kesabaran. Ia memaksa pasukannya mencapai kemenangan yang kini semakin mustahil. Stalin pun tak kalah keras. Perintahnya sederhana, pertahankan tanah kita sampai titik darah terakhir. Kedua pemimpin keras kepala itu membawa jutaan nyawa ke dalam perang yang tidak ada habisnya. Dan di tengah kehancuran itu, Moskow tetap berdiri. Meski retak, kota itu tidak runtuh. Ketika tahun 1941 akhirnya berakhir, satu hal menjadi jelas. Musim dingin telah memilih pihaknya. Tahun 1942, Hitler mengalihkan pandangan ke selatan, ke sungai Volga, ke kota yang mengusung nama musuhnya, Stalingrad. Baginya, menaklukkan kota ini lebih dari sekedar strategi. Itu adalah simbol kehormatan. Ketika artileri Jerman mulai menghantam kota, langit berubah merah. Seakan neraka turun ke bumi. Bangunan runtuh, jalanan dipenuhi debu dan mayat. Namun Soviet tidak mundur. Pertempuran berubah menjadi perang rumah ke rumah, kamar ke kamar. Setiap meter harus dibayar dengan darah. Bagi tentara di sana, Stalingrad bukan lagi kota, tetapi labirin kematian. Di balik reruntuhan, satu sniper Soviet menjadi legenda, Vasily Zaitsev. Ia menghantui Nazi seperti bayangan. Namun senjata paling kuat Soviet bukan sniper, bukan tank,
melainkan tekad untuk bertahan. Ketika Jerman mulai kehabisan tenaga, Soviet meluncurkan operasi besar, Operasi Uranus. Dalam satu gerakan cepat, pasukan Nazi di Stalingrad terkepung sepenuhnya. Jalan keluar tertutup, perang berubah. Musim dingin kembali datang, kali ini sebagai sekutu Soviet dan musuh utama Jerman. Kelaparan mulai merayap, amunisi menipis, suhu menusuk tulang. Sementara itu, Soviet menutup kepungan semakin rapat, seperti kawat berduri yang ditarik perlahan. Jerman meminta izin untuk mundur. Hitler menolak. Ia lebih memilih tentaranya mati daripada kalah. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan penderitaan, pasukan Nazi di Stalingrad menyerah. Itu adalah kekalahan terbesar Jerman dalam sejarahnya, sebuah luka yang tidak pernah sembuh. Sementara dunia menyaksikan dari jauh, Soviet tahu kemenangan ini baru permulaan. Stalingrad bukan sekedar kota yang dipertahankan, tetapi titik balik yang mengubah aliran perang. Setelah Stalingrad, Soviet bukan lagi pasukan yang bertahan. Mereka berubah menjadi badai yang bergerak maju. Dan sejak hari itu, garis merah di peta Eropa mulai bergeser ke arah barat. Saat suhu mulai turun drastis, barisan prajurit Jerman mulai kehilangan kendali. Seragam mereka yang tipis tak pernah dirancang untuk menghadapi dingin Rusia yang menggigit hingga ke tulang. Ketika salju pertama turun, ia datang bukan sekedar sebagai perubahan cuaca, melainkan sebagai pengumuman dari langit bahwa babak baru perang telah dimulai. Babak yang tidak diinginkan siapapun. Mesin-mesin perang Jerman mulai menyerah. Oli mengeras, motor kendaraan membeku, dan tank-tank yang biasanya mengaum, kini hanya berdesis lemah. Sementara Wehrmacht terjebak oleh alam, Tentara Merah justru menerima kekuatan baru. Pasukan cadangan dari Siberia tiba. Prajurit yang terbiasa hidup di suhu minus 30 derajat, mengenakan pakaian tebal, membawa pengalaman bertempur di neraka es. Bagi mereka, dingin bukan ancaman, dingin adalah rumah. Di Moskow, sirene meraung sepanjang malam. Warga menggali parit, menyiapkan obat, dan menunggu dengan napas tertahan. Bagi rakyat Soviet, ini bukan sekedar mempertahankan ibu kota. Ini adalah mempertahankan harapan. Sementara itu, Wehrmacht terus memaksa diri maju. Namun setiap kilometer terasa seperti melawan alam yang murka. Banyak kendaraan akhirnya ditinggalkan begitu saja di tengah jalan, bukan karena dihancurkan peluru, tetapi karena dibunuh oleh dingin. Kondisi ini memaksa ribuan prajurit Jerman berjalan kaki puluhan kilometer, hanya untuk mendapati tujuan mereka terus memudar di balik badai salju. Di sisi lain, markas komando Soviet mulai menyusun rencana balasan. Mereka tahu satu hal, musim dingin adalah sekutu terbesar mereka. Stalin pun memberi perintah sederhana namun mutlak, pertahankan Moskow dengan segala cara. Di garis depan, perang berubah menjadi semakin brutal. Senapan membeku, pelatuk tak bisa ditarik, dan tangan para prajurit membiru saat menggenggam senjata. Di tengah kekacauan itu, pasukan Siberia mulai bergerak. Dengan kamuflase putih, mereka meluncur di atas salju seperti bayangan, menyerang secara tiba-tiba dan memukul mundur pasukan Jerman yang tak siap. Di Berlin, Hitler semakin frustrasi. Ia memaksa pasukannya terus maju. Meski kenyataan berbicara sebaliknya, Moskow masih jauh, dan musim dingin semakin kejam. Bagi prajurit di lapangan, perintah itu adalah mimpi buruk. Mereka bukan hanya melawan Tentara Merah, tetapi juga suhu minus 40 derajat. Banyak yang kehilangan jari tangan dan kaki karena frostbite. Dingin membunuh perlahan, tanpa suara. Sementara itu, Soviet mulai mengerahkan senjata andalan mereka, tank T-34. Mesin baja ini melaju mulus di atas salju, tak terpengaruh suhu ekstrim, sangat berbeda dengan panser Jerman yang mulai kewalahan. Pertempuran pun semakin sengit, dentuman artileri bercampur dengan raungan angin dingin yang menyusup di antara reruntuhan. Moskow berubah menjadi kota benteng. Setiap jalan, setiap gedung, setiap jembatan dijaga ketat. Warga sipil ikut turun tangan, mengangkut batu bata, kayu, dan karung pasir.
Ini bukan lagi perang tentara, ini adalah perang seluruh bangsa. Saat malam tiba, langit Moskow memantulkan cahaya merah dari api perang di kejauhan. Kota itu berdenyut seperti jantung yang bertahan di tengah kegelapan. Namun pasukan Jerman terus melemah. Setiap langkah maju dibayar dengan puluhan nyawa yang membeku. Sebaliknya, Soviet semakin percaya diri. Mereka tahu musuh kini berada di titik terlemahnya. Dan saat itu tiba, serangan balik pun dimulai. Tentara Merah bangkit dari salju seperti gelombang tak terbendung, mendorong mundur Wehrmacht. Tank T-34 memimpin di depan, infanteri mengikuti di belakang dengan teriakan yang memecah badai salju. Di banyak titik, garis pertahanan Jerman runtuh seketika. Mereka tak lagi berperang, mereka melarikan diri dari bencana. Operasi Barbarossa yang awalnya dirancang sebagai kemenangan cepat, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Bukan akhir perang, tetapi awal dari akhir. Salju perlahan menutupi jejak mundurnya pasukan Jerman, seakan alam sendiri ingin menghapus kegagalan itu dari permukaan bumi. Sementara Wehrmacht berusaha bertahan, tentara merah tak memberi mereka waktu untuk bernapas. Serangan datang dari segala arah, tanpa jeda, tanpa ampun. Di banyak titik, pasukan Jerman mulai kehabisan amunisi. Setiap peluru dihitung, setiap tembakan dipertimbangkan. Sementara itu, Soviet mengguncang medan perang dengan artileri berat. Dentumannya merobek tanah beku dan menggema hingga ke bunker-bunker komando Jerman. Para perwira tahu satu hal pahit, kendali telah hilang. Perintah untuk bertahan terus diberikan. Namun, yang tersisa di garis depan hanyalah prajurit dengan tubuh membiru dan semangat yang retak. Saat senja jatuh di sekitar Moskow, cahaya oranye lembut menyelimuti kehancuran. Sebuah keindahan yang terasa kejam. Di tengah dingin mematikan itu, beberapa prajurit Jerman menulis surat terakhir untuk keluarga mereka. Dengan tangan gemetar, tak tahu apakah esok masih akan hidup. Di sisi lain, moral tentara merah justru meningkat. Moskow masih bertahan, dan itu memberi kekuatan yang tak bisa dibeli oleh senjata apapun. Namun suhu terus turun hingga minus 45 derajat. Angin menusuk seperti pisau tak terlihat, mengiris kulit dan harapan. Tank-tank Jerman yang tersisa bergerak tertatih, seolah enggan melawan musim dingin yang tak berbelas kasih. Di Moskow, rakyat mulai merasakan secercah harapan. Dari atap-atap gedung, mereka melihat cahaya merah di kejauhan dan berbisik pelan. Mereka mundur. Kabar itu menyebar cepat, memberi kekuatan baru, bahkan ketika ketakutan masih menyelimuti kota. Di garis depan, kekacauan melanda Wehrmacht. Jalur suplai terputus, radio membeku, koordinasi runtuh. Soviet memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangan kejutan yang memecah pertahanan Jerman. Tank-tank T-34 menerobos garis musuh, memaksa pasukan Jerman mundur tanpa formasi. Di beberapa tempat, senjata berat ditinggalkan demi bergerak lebih cepat. Musim dingin tak hanya mengalahkan Jerman, ia mempermalukan mereka. Sementara tentara merah terus bergerak seperti badai yang tak terbendung, setiap langkah maju menjadi balas dendam atas wilayah yang pernah direbut. Teriakan pasukan Soviet menggema di malam bersalju, memecah keheningan yang dingin dan mematikan. Wehrmacht kini tersudut. Banyak yang bersembunyi di bunker-bunker kecil, menunggu bantuan yang tak akan pernah datang. Amunisi menipis, ransum membeku, tangan dan kaki membengkak karena frostbite. Seluruh front timur berubah menjadi neraka putih, tanpa api, tanpa panas, hanya dingin yang membunuh perlahan. Di balik garis depan, Hitler tetap keras kepala. Ia menolak mundur, menolak mengakui bahwa rencananya telah hancur. Namun, prajurit di lapangan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ini bukan lagi perang strategi, ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Banyak dari mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin pasukan yang begitu kuat kini hancur oleh cuaca dan tanah asing? Di tengah kehancuran itu, Soviet semakin berani. Desa demi desa, kota demi kota direbut kembali. Jalur logistik Jerman runtuh total. Tanpa suplai, tanpa cadangan, mereka menjadi mangsa musim dingin Rusia. Dan ketika Desember tiba, semua pihak memahami satu kenyataan pahit. Operasi Barbarossa telah gagal. Namun perang belum selesai. Justru sebaliknya, di hamparan salju yang tak berujung ini, mimpi buruk yang lebih panjang baru saja dimulai. Badai salju semakin menggila. Pasukan Jerman kini bertarung bukan hanya melawan tentara merah, tetapi melawan alam yang menolak kehadiran mereka. Di garis depan, pohon-pohon pinus bergoyang seperti bayangan raksasa. Di baliknya, pasukan Soviet menunggu dalam senyap, seperti harimau putih di tengah malam. Serangan balasan besar Soviet pun dimulai, tanpa trompet, tanpa peringatan, hanya suara langkah ribuan tentara yang menembus salju. Tank-tank T-34 meluncur di atas es dengan kelincahan yang mengejutkan. Di medan beku ini, besi Rusia jauh lebih cocok daripada besi Jerman. Sementara itu, mesin tank Jerman mogok satu persatu. Dingin menusuk oli, membekukan roda gigi, seolah alam sendiri mematikan mesin perang mereka. Ketika Soviet menerjang tanpa henti, pasukan Jerman akhirnya sadar, perang kilat telah berubah menjadi perang tanpa akhir.
Dan mereka berada di sisi yang salah dari sejarah. Para komandan Jerman mengirim laporan putus asa ke markas pusat. Namun, jawaban dari Hitler hanya satu kata, maju. Sebaliknya, Stalin berbicara singkat kepada pasukan garis depan. Musuh sudah gemetar, dorong mereka sampai tanah ini tak lagi mengingat tijabnya. Gelombang serangan kedua Soviet menggulung dari utara, seperti badai merah yang tak dapat dihentikan. Di sebuah desa kecil, pertempuran berlangsung dari rumah ke rumah. Bayangan prajurit bergerak di antara jendela pecah, seperti hantu yang mengejar waktu. Soviet berebut ketinggian strategis, dan dari puncaknya, mereka melihat pasukan Jerman mundur dalam garis panjang, bagaikan ular yang kehilangan taring. Tentara Jerman yang dulu percaya pada kemenangan cepat, kini hanya berharap bisa pulang hidup-hidup. Di sisi lain, semangat Soviet meledak. Mereka bukan lagi pasukan yang terkejut dan ketakutan seperti di awal perang. Kini, merekalah badai. Di Moskwa, kemenangan pertama ini disambut dengan air mata dan keyakinan baru. Kota yang nyaris runtuh itu kembali bersinar dengan harapan. Hitler akhirnya menyadari kesalahannya, namun semuanya terlambat. Ia tidak memerintahkan mundur, justru memaksa pasukannya bertempur hingga tetes terakhir. Di luar sana, ribuan nyawa terus menjadi taruhan. Perang belum selesai, tetapi arah angin telah berubah. Musim dingin menyerang lagi dengan kekuatan penuh. Suhu turun jauh di bawah batas kehidupan, dan di tengah gemuruh itu hanya yang terkuat yang bertahan. Dan Soviet adalah mereka yang lahir dari musim dingin. Serangan balasan tentara merah mendorong Jerman ratusan kilometer ke barat. Tidak cepat, tetapi pasti. Untuk pertama kalinya sejak operasi dimulai, Hitler kehilangan inisiatif. Dan ketika seorang diktator kehilangan kendali, ia mulai menghancurkan dunia di sekelilingnya. Namun rakyat Soviet tak peduli pada politik. Yang mereka pedulikan hanyalah bertahan hidup dan merebut kembali rumah mereka. Pasukan Soviet terus maju melewati kota-kota yang tinggal kerangka. Perang mengubah segalanya, bahkan udara pun terasa berbeda. Di sisi lain, Jerman hanya berjuang untuk bertahan. Mereka tak lagi memikirkan kemenangan, hanya bagaimana bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Ketika matahari musim dingin terbit di front timur, itu bukan tanda kemenangan, melainkan pertanda bahwa perang akan semakin kejam. Namun pada hari-hari itulah sesuatu benar-benar berubah. Untuk pertama kalinya sejak Nazi menyerbu Uni Soviet, keyakinan itu tumbuh. Mereka bisa menang. Harapan kecil itu berkembang menjadi tekad besar. Dan dari tekad itulah lahir kekuatan yang kelak mengguncang seluruh Eropa. Operasi Barbarossa tidak lagi menjadi jalan kemenangan Jerman. Ia berubah menjadi kuburan raksasa bagi ambisi mereka. Sejarawan kelak menyebutnya sebagai titik balik pertama. Hari ketika badai musim dingin dan keberanian manusia mengalahkan mesin perang terbesar di dunia. Barbarossa bukan hanya gagal, ia membuka pintu menuju kehancuran total bagi Nazi. Dunia tidak pernah sama setelahnya. Di antara salju yang terus jatuh, di antara ribuan nyawa yang hilang, sejarah berbisik satu kebenaran. Tidak ada kekuatan yang mampu menundukkan bangsa yang bersedia bertahan hingga tetes darah terakhir. Inilah pertempuran yang mengubah arah perang dunia. Inilah titik balik front timur.